PT Alesco Putra Infanteri Energi didirikan pada tanggal 13 Desember 2013, memiliki kantor pusat di Jakarta dan kantor cabang beserta pusat distribusi di Bontang, Kalimantan Timur. PT Alesco Putra Infanteri Energi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyimpanan, trading, dan distribusi LNG untuk pasar domestik. PT Alesco mempunyai konsumen di antaranya sebagai berikut. Perusahaan pembangkit listrik seperti PLN di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Sulawesi. Perusahaan yang bergerak di bidang tambang batu bara di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Perusahaan pelayaran, perhotelan, dan perumahan. Jangka panjangnya dimungkinkan untuk mengganti kebutuhan diesel pada lokomotif kereta api. LNG atau Liquefied Natural Gas. LNG atau Liquefied Natural Gas merupakan gas alam yang sudah dicairkan. LNG sangat efisien dalam penyimpanan dan juga mudah untuk didistribusikan ke lokasi-lokasi yang cukup jauh. LNG mempunyai beberapa sifat, antara lain adalah LNG tidak berwarna dan tidak beracun. LNG mudah diregasifikasi sebagai gas metana yang hampir murni. LNG merupakan energi yang lebih murah, energi yang bersih karena emisi SOx, NOx, dan CO2 yang lebih rendah dibandingkan dengan minyak diesel atau solar. Pada tekanan atmosferik, LNG terbentuk pada suhu minus 162 derajat Celcius. Volume LNG 1/600 kali lebih kecil dibandingkan natural gas pada keadaan standar. Dibandingkan dengan CNG maupun LPG, maka LNG adalah yang paling aman dalam proses operasinya. Mitra kerja. PT Alesco Putra Infanteri Energi mempunyai mitra kerja dengan beberapa perusahaan pemerintah, di antaranya adalah PT Badak LNG, berdiri pada tanggal 26 November 1974 yang berlokasi di Bontang, Kalimantan Timur. PT Badak LNG berperan sebagai operator dan produsen LNG terbesar di Indonesia. PT Pertagas Niaga didirikan pada tanggal 23 Maret 2010 sebagai perusahaan yang mempunyai hak jual LNG produk dari PT Badak LNG kepada pasar yang ada di Indonesia. Fasilitas yang akan dibangun: Gas Refueling Station Unit GRSU Bontang. PT Alesco akan membangun fasilitas yang dinamakan Gas Refueling Station Unit GRSU di Bontang, Kalimantan Timur. GRSU tersebut mempunyai kapasitas mencapai 200 mmscfd atau setara dengan 9.600 meter kubik per hari LNG. Pembangunan GRSU tersebut mempunyai fasilitas yang terdiri dari LNG buffer tank kapasitas 12.000 meter kubik, dilengkapi dengan boil off gas BOG compressor system, filling station dengan kapasitas 4x10 mmscfd, ISO tank, jetty dan mooring jetty, LNG loading facility, ISO tank terminal, maintenance dan workshop, utilitas yang meliputi power generation, desalination unit, nitrogen generator, dan firefighting system. Perusahaan tambang batu bara, coal mining. PT Alesco akan membangun fasilitas storage dan filling station dengan kapasitas LNG storage 6.000 meter kubik, dilengkapi dengan BOG boil off gas compressor, filling station untuk pengisian ke ISO tank truck, serta dispenser unit untuk pengisian LNG ke hauling truck. Pembangkit listrik. Onshore akan dibangun storage tanks dengan kapasitas 15.000 meter kubik yang dilengkapi dengan sistem boil off gas compressor, pompa, vaporizer, dan juga metering system. Offshore akan dibangun FSRU, Floating Storage Regasification Unit, dengan kapasitas storage tank 2.400 meter kubik, pompa, vaporizer, dan juga metering system.
Proses distribusi atau pengiriman LNG ke konsumen. PT Alesco akan mengambil LNG dari PT Badak LNG melalui Cryogenic Pipeline dengan panjang kurang lebih 4 km berdiameter 12 inci menuju buffer tank atau storage tank, di mana LNG akan dipompa dari PT Badak LNG ke PT Alesco dengan kapasitas 3 x 200 meter kubik per jam. Pipa ini dibangun dengan menggunakan teknologi tinggi, di mana pipeline ini terdiri dari 2 atau 3 pipa selubung yang nantinya akan divakum. Pengiriman LNG ke konsumen dapat dilakukan melalui jalur laut maupun jalur darat. Pengiriman lewat laut dapat menggunakan transportasi seperti mini tanker dan self-propeller barge. Sedangkan pengiriman lewat darat dapat dilakukan dengan cara pengiriman dengan ISO tank truck. Pengiriman lewat laut ke tambang batu bara. Mini tanker LNG dipompa dari buffer tank melalui pipa menuju loading facility di mooring jetty menuju mini tanker dengan kapasitas 3.600 hingga 8.000 meter kubik, untuk kemudian didistribusikan menuju stockpile tambang batu bara. LNG dari tanker dipompa menuju LNG storage yang berkapasitas 6.000 meter kubik. Kemudian dipompa menuju filling station untuk dilakukan pengisian pada 30 unit ISO tank truck yang akan mendistribusikan menuju 30 lokasi filling station di pertambangan untuk pengisian ke hauling truck. Sedangkan pengiriman melalui self-propeller barge, LNG dari buffer tank dipompa dengan kapasitas 80 meter kubik per jam dengan panjang pemipaan kurang lebih 100 meter, disalurkan ke 4 dispenser tank yang ada di filling station. Dari dispenser tank dipompa dengan kapasitas 20 meter kubik per jam menuju saturation system. Dalam keadaan tersebut LNG masih berwujud cair. Kemudian dilakukan pengisian LNG ke dalam ISO tank container melalui dispenser unit. ISO tank yang sudah terisi LNG kemudian diletakkan dalam ISO tank terminal di area pabrik. Setelahnya, LNG diangkut menggunakan forklift menuju jetty barge untuk dikirim menggunakan self-propeller barge ke konsumen. Pengiriman lewat laut ke pembangkit listrik. Onshore. LNG dipompa dari buffer tank melalui pipa menuju loading facility di mooring jetty menuju mini tanker dengan kapasitas 2 x 8.000 meter kubik untuk kemudian didistribusikan menuju jetty pembangkit listrik. LNG dari tanker dipompa menuju LNG storage berkapasitas 15.000 meter kubik yang dilengkapi dengan sistem boil-off gas compressor. Saat mini tanker yang telah tiba di jetty power plant, LNG kemudian dipompa dengan kapasitas 75 meter kubik per jam menuju vaporizer dan metering system sebelum menuju engine. Offshore. LNG dipompa dari buffer tank melalui pipa menuju loading facility di mooring jetty menuju mini tanker dengan kapasitas 3.600 meter kubik, untuk kemudian didistribusikan menuju Flooding Storage and Regasification Unit (FSRU) yang berada di dekat pembangkit listrik. LNG dari tanker dipompa menuju LNG Storage Horizontal yang berkapasitas 2.400 meter kubik. Kemudian LNG dipompa dengan kapasitas 25 meter kubik per jam menuju vaporizer dan metering system sebelum menuju engine. Pengiriman lewat darat. Dari buffer tank LNG dipompa dengan kapasitas 80 meter kubik per jam dengan panjang pemipaan lebih kurang 100 meter dan disalurkan ke 4 dispenser tank yang ada di filling station. Dari dispenser tank, LNG dipompa dengan kapasitas 20 meter kubik per jam menuju saturation system. Kemudian dilakukan pengisian LNG ke dalam ISO tank container. Selanjutnya ISO tank akan diangkut dengan truk menuju ke lokasi konsumen yang dituju. Saving analysis. Pemakaian LNG pada satu unit heavy equipment. Asumsi. Dengan pemakaian bahan bakar diesel 300 liter per hari, setara dengan 11,1 MMBTU per day. Dengan harga diesel persatuan energi $29,73 per MMBTU. Harga LNG sampai di mining set $21 per MMBTU. Perbandingan fuel cost.
Bila menggunakan diesel atau single fuel sama dengan 29,73 dikali 11,1 setara dengan $330. Bila menggunakan LNG 65% dan diesel 35% atau dual fuel sama dengan $254,86. Sehingga bisa menghemat $75,14 atau 20% lebih.